Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mendaftar kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana mendaftar kurikulum Merdeka di tahun ajaran ini dengan menggunakan platform Merdeka Mengajar. Nah, ada beberapa istilah yang perlu Bapak Ibu sekalian pahami di sini, di mana yang pertama adalah platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar merupakan platform edukasi yang dapat diakses melalui Android di alamat ini ya, guru.kemdikbud.go.id untuk membantu pendidikan mendapatkan referensi, inspirasi, pemahaman dan dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Yang pertama ada 3 pilihan. Yang pertama adalah mandiri belajar. Jadi mandiri belajar itu tetap menggunakan struktur kurikulum 2013 dan menerapkan beberapa prinsip kurikulum Merdeka. Nah, di sini dalam pembelajarannya berdiferensiasi atau dalam asesmen seperti asesmen diagnostik. Dan yang kedua adalah mandiri berubah. Mandiri berubah itu adalah mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga adalah mandiri berbagi, di mana dalam hal ini dia menerapkan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka dan melaksanakan pembelajaran dan asesmen dengan komitmen untuk membagikan praktik baiknya kepada satuan pendidikan lainnya. Dan istilah yang keempat adalah akun belajar ID. Akun belajar ini didapatkan dari Kemendikbudristek dan dapat digunakan untuk mengakses layanan pendidikan pembelajaran dalam bidang pendidikan. Nah, yang perlu kita ingat di sini, pendaftaran itu dimulai tanggal 6 Februari pukul 18 waktu Indonesia Barat, berakhir tanggal 31 Maret 2023. Selama proses pendaftaran, satuan pendidikan hanya bisa merubah opsi maksimal sebanyak 3 kali. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan? Nah, yang pertama bagi pendaftar baru atau malah yang sudah mendaftar dari tahun lalu. Yang pertama adalah download aplikasi PMM, itu versinya minimal 1,25.0. Dan yang kedua adalah selanjutnya adalah memiliki akun belajar ID yang terdaftar sebagai kepala sekolah dan tidak terbatas pada domain admin belajar ID. Dan yang keempat adalah mengikuti alur pendaftaran hingga selesai. Dan yang kelima bagi yang swasta itu surat izin dari yayasan. Nah, bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun lalu, tahun 2022, dia akan dapat melakukan refleksi dan melanjutkan atau merubah opsinya. Jadi bisa berubah opsi ya. Satuan pendidikan yang mendaftar tahun lalu itu bisa memilih opsi seluruh opsi kurikulum Merdeka di tahun 2023. Bagian terdaftar sebagai mandiri belajar, opsi pertama di tahun lalu. Dan bagi yang mendaftar tahun lalu sebagai mandiri berubah, bisa memilih opsi berubah dan berbagi. Dan bagi yang mendaftar sebagai mandiri berbagi di tahun lalu hanya bisa melanjutkan opsi mandiri berbagi. Jadi tidak bisa turun level ya. Tidak bisa turun level. Nah, bagaimana sih tata cara pendaftarannya? Yang pertama adalah masuk ke PMM menggunakan akun belajar ID. Ada di sana pengumuman dan jadwalnya, klik daftarnya. Nah, mulai pendaftarannya, mempelajari. Bagi yang belum melihat videonya, ini untuk yang baru mendaftar ya, dan mengisi kuesioner. Bagi yang swasta mengunggah surat izin dari yayasan dan memilih kategori opsi yang ketiga tadi. Pendaftaran selesai dan akan mendapatkan rekap pendaftaran tersebut. Bagi yang ingin mengubah opsi atau yang sudah mendaftar di tahun lalu, nah langkahnya kurang lebih sama. Masuk di PMM, buka halaman PMM, ada bagian pengumuman dan jadwal. Klik pendaftarannya, pastikan data diri Anda sudah benar dan lakukan refleksi dengan mengisi kuesioner untuk mendapatkan rekomendasi kategori. Selanjutnya pilih kategori kurikulum Merdeka, bisa berdasarkan rekomendasi atau pilihan sesuai yang diinginkan, dan pendaftaran selesai.
Nah, apa sih perbedaan antara yang mendaftar baru dengan yang mendaftar tahun 2002 kemarin? Perbedaannya ada pada 2 titik di sini. Yang pertama adalah pelajari 2 video kurikulum merdeka bagi yang belum mendaftar. Bagi yang sudah mendaftar tahun 2022 tidak perlu lagi. Dan surat hiasan juga tidak perlu lagi. Yang lainnya semuanya sama. Yang pertama, kita masuk di platform Merdeka Mengajar. Siapa sih yang bisa melakukan pendaftaran ini? Apakah semua guru? Nah, kita lihat di sini. Yang bisa melakukan pendaftaran itu adalah kepala sekolah atau guru yang ditunjuk sebagai PLT sebagai kepala sekolah yang memiliki akun belajar ID yang terdata sebagai kepala sekolah, tidak terbatas pada domain admin belajar ID. Dan jika ingin melakukan pendaftaran dengan pendampingan wakil kepala sekolah, guru atau operator, silahkan menggunakan akun belajar ID kepala sekolah bersama-sama dalam melakukan tahap pendaftaran. Nah, begini tampilannya ketika kita masuk di platform Merdeka Mengajar. Ini tampilan dalam ponsel dan ini tampilan di website menggunakan laptop. Nah, ini masuk menggunakan akun belajar ID. Ini masuk. Nah, di sini ada menu pengumuman dan jadwal terkini, pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka, refleksi, ya. Nah, di sini daftar di sini, tampilan sebelum login ya. Nah, belum login ini. Nah, ketika sudah login menggunakan akun belajar ID, tampilannya akan berubah seperti ini, daftar dan seperti ini. Dan sudah mendaftar tahun lalu mulai. Ini refleksi ya. Lanjut. Nah, kita memilih akun belajar ID yang kita gunakan. Ya. Bagi Anda yang memilih tambahkan akun lain, kita diarahkan untuk mengisi emailnya ya ketika tidak terdata di sini. Nah, di sini klik setuju, berhasil masuk ke Merdeka Belajar. Nah, sekarang proses selanjutnya adalah lakukan pendaftaran di platform Merdeka. Langkah pendaftarannya, daftar di sini. Nah, ya, ini ada tulisan daftar. Nah, klik mulai pendaftaran di sini. Pendaftaran. Nah, di sini, jika Anda belum masuk PMM, tombol pengumuman akan tertulis refleksi. Nah, di sini ya. Nah, oke. Lanjut. Pastikan data dirinya kita benar. Ini belum terdaftar, ya. Nah, daftarkan sekarang. Bagi yang baru itu akan diarahkan untuk melihat atau menonton 2 video lainnya. Klik pelajari. Nah, ini pelajari. Setelah menonton video, pilih opsi awal. Ya, pilih opsi awal sesuai kesiapan Anda. Nah, jadi misalnya mandiri belajar, berubah, berbagi. Ya. Oke. Setelah itu, pilih opsinya. Nah, diarahkan mengisi kuesioner. Kuesionernya ada 4 halaman, silahkan diisi. Nah, dan bagi sekolah swasta itu diminta untuk mengirimkan surat pernyataan dari yayasan bahwa mengizinkan sekolah tersebut untuk mendaftar sebagai kurikulum merdeka dalam bentuk PDF ya. Itu maksimal 2 MB. Nah, ini mandiri berubah. Ini sudah memilih ya. Rekomendasi untuk sekolah yang akan muncul, Anda bisa klik rinciannya. Ini rinciannya. Nah, seperti itu. Jadi satuan pendidikan Anda berhasil terdaftar. Lihat rekap pendaftaran. Ini buktinya bahwa kita sudah terdaftar. Ada notifikasi terdaftar ya. Oke. Dan perlu diketahui, diingatkan kembali bahwa satuan pendidikan itu hanya bisa mengubah opsi maksimal 3 kali selama proses pendaftaran berlangsung. Nah, bagaimana sekolah yang sudah terdaftar tahun lalu dan ingin mengubah, atau yang sudah terdaftar tapi ingin mengubah opsinya? Nah, di sini lihat rekapannya. Nah, lihat rekapannya. Nah, klik lihat rekapan. Nah, di sini ada menu ubah opsi. Nah, silahkan
klik ini menu ubah opsi, muncul kembali pilihan seperti ini. Ya, klik opsi yang akan kita pilih yang terbaru, baru pilih dan simpan. Oke, kita lanjut langkah pendaftarannya. Nah, bagi yang sudah mendaftar di tahun lalu, yang sudah mendaftar tahun lalu, di sini ada notifikasi, konfirmasi pilihan kategori mulai. Nah, di sini refleksi, nah, daftar, nah, lakukan refleksi. Ya, pastikan dirinya kita di sini data diri sudah benar. Nah, refleksinya kita klik mulai refleksi. Nah, ini ada kuesioner ya, ada kuesioner yang kita isi. Nah, silahkan diisi, dilengkapi, dan setelah selesai klik selesai. Sini ada pilihannya ya. Jadi ketika kita rekomendasi muncul ini ya, artinya tadi satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri belajar bisa memilih opsi seluruh ya, sedangkan satuan berubah itu bisa berubah dan mandiri, sedangkan mandiri berbagi hanya bisa hanya bisa di mandiri berbagi. Jadi ini logikanya adalah tidak bisa turun level, berada di level yang sama itu boleh saja, tapi tidak boleh turun level. Nah, seperti ini sudah terdaftar ya, ada keterangannya. Nah, ini maksimal 3 kali ya, bisa diubah sampai masa berlakunya pendaftaran ini ya. Ini keterangannya bahwa maksimal 3 kali bisa merubah opsi. Nah, merubah opsi, oke, sama dengan tadi ya, pendaftaran IPM itu mulai. Nah, lihat rekapannya, silakan opsinya bisa diubah, klik dan simpan ya, sesuai dengan perubahannya. Nah, sekarang apa saja syarat dan ketentuan yang bisa mendaftar kurikulum Merdeka? Jadi seluruh satuan pendidikan itu yang berminat mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu bisa mendaftar kurikulum Merdeka. Nah, siapa saja yang bisa melakukan pendaftaran? Nah, yang bisa melakukan pendaftaran itu adalah kepala sekolah, PLT kepala sekolah, atau guru yang memiliki akun belajar ID yang terdaftar sebagai kepala sekolah di Dapodi. Yang kedua adalah wakil kepala sekolah, guru atau admin sekolah yang menggunakan akun belajar ID kepala sekolah atas persetujuan kepala sekolah. Apa masih bisa mengubah opsi setelah mendaftar? Tadi pertanyaannya, ini maksimal 3 kali selama proses pendaftaran. Dan yang kedua, bagaimana jika kepala sekolah mengampu lebih dari satu sekolah ya, jadi kepala sekolahnya ini 2 sekolah tempatnya terdaftar sebagai kepala sekolah. Nah, kepala sekolah tetap perlu mendaftarkan tiap sekolah sesuai langkah pendaftarannya ya, jadi masing-masing masuk di nama sekolah masing-masing. Bagaimana cara mengubah data diri yang ditampilkan tidak sesuai? Nah, kunjungi halaman ini ya, ini halamannya, klik pusat bantuan. Nah, isi data dirinya, jelaskan ketidaksesuaiannya, dan klik kirim. Nah, nanti akan masuk di emailnya. Silahkan cek secara berkala di emailnya. Yang ketiga, apakah saya sedang melakukan pendaftaran lalu keluar dari PMM harus mengulang? Jika kita keluar dari PMM tidak perlu mengulang, itu akan tersimpan otomatis ya. Nah, selanjutnya, saya belum memiliki akun belajar ID. Nah, bagi yang belum memiliki akun belajar ID itu bisa mendapatkan secara mandiri. Nah, silahkan ikuti panduannya di sini ya. Oke. Nah, dan sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga Bapak Ibu sekalian mudah memahami dari penjelasan saya, dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.